Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin rahmatullah, alhamdulillah, ya, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kemampuan olehnya untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya, terkhusus di bulan yang sangat spesial ini, di bulan yang sangat-sangat istimewa ini. Maka tentunya ini adalah anugerah yang sangat besar, yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadirin rahimakumullah, ya, insyaallah kita masih melanjutkan seputar dampak buruk maksiatnya. Semalam kita sudah sampaikan bagaimana pengaruh maksiat akan dirasakan oleh seseorang justru 40 tahun kemudian. Artinya dampak buruk maksiat tidak mesti cash, tidak mesti kontan gitu kan. Tapi bisa jadi puluhan tahun yang akan datang baru dia rasakan. Bahkan yang lebih parah lagi tentunya ketika Allah tunda hukumannya di hari kiamat kelak. Makanya jangan anteng dengan maksiat hanya karena Allah tidak menghukumnya di dunia ini. Dia baik-baik saja dengan maksiat yang dia lakukan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya yang lebih parah dari dampak buruk maksiat adalah ketika dampaknya itu jadi akhirat. Ketika dampaknya itu menghalangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dampak-dampak buruk misalnya di dunia ini, usaha jadi bangkrut misalnya, kemudian juga segala urusannya menjadi sulit misalnya, ya itu juga sangat buruk ya. Tapi itu kan sebatas di dunia. Nah, yang lebih parah tentunya adalah ketika menyentuh agama dan akhiratnya. Termasuk di saat maksiat itu akan menjadi penghalang ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya, menghalangi perjalanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memperlambat geraknya menuju kepada Rabb-nya. Ketika misalnya orang-orang taat itu begitu terus lancar naik menuju kepada Rabb-nya, pelaku maksiat akan tersendat, bahkan bisa jadi jatuh karena maksiatnya, karena dosanya. Tergantung level dosanya. Orang-orang sudah naik gitu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan tersendat, ya minimal akan melambat perjalanannya. Padahal kita ini sedang melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya Utsman ibn Affan dan radhiyallahu anhu, ini kata-kata yang mungkin sering jamaah dengar ya. Beliau mengatakan, lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Seandainya hati-hati kita bersih, hati-hati kita suci dari dosa, maka tidak akan pernah bosan dengan kalam Allah, tidak akan pernah bosan dengan Al-Quranul Karim. Sekarang lihat diri kita, introspeksi diri kita masing-masing. Perhatikan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan kan populer dengan sebutan nama bulan Al-Quran, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, di bulan Al-Quran ini bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Itu akan menunjukkan kualitas diri kita. Ketika misalnya di bulan Quran saja kita masih malas baca Quran, apalagi di bulan yang lain, ingat itu karena dosa. Karena kalau hati kita bersih, kita akan selalu rindu dengan Al-Quran, gak pernah bosan dengan Al-Quran. Kalau baru baca 1-2 ayat aja serasa sudah 5 jam misalnya, ingin segera selesai, nah ingat itu karena dosa. Orang-orang dahulu itu gak pernah bosan dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Qatadah As-Sadusi rahimahullah
Beliau itu kan kalau di luar Ramadan selalu menghatamkan Quran setiap sepekan sekali. Begitu masuk Ramadan setiap 3 hari sekali. Begitu memasuki 10 hari akhir Ramadan, maka sehari sekali. Sehari sekali. Nah sekarang pertanyaannya adalah sampai tanggal 18 ini kita sudah berapa kali khatam? Sudah berapa juz yang kita baca? Ini akan menentukan kualitas kita dan juga dosa yang kita lakukan. Ketika rasanya masih biasa saja gitu kan, atau nggak peduli sama sekali, ingat itu karena dosa. Apalagi kalau misalnya Imam Syafi'i kan sampai mengkhatamkan berapa dalam 1 bulan itu 60 kali khatam, berarti kan sehari semalam 2 kali, masya Allah. Yaitu kalau Ramadannya 30 hari kan, kalau kurang berarti lebih banyak lagi. Setiap bulan Ramadan, masya Allah, 60 kali khatam. Abdullah ibn Idris al-Audi al-Kufi, ketika beliau mau meninggal, sedang sakarat, putrinya itu menangis. Ya karena melihat ayahandanya mau meninggalkannya. Ketika putrinya menangis, dia berkata, wahai putriku, jangan kau bersedih, jangan kau menangis. Ayahmu ini sudah mengkhatamkan Quran di rumah ini 4.000 kali. Bayangkan, 4.000 kali selama hidupnya. Beliau itu usianya kurang lebih 72 tahun. 72 tahun. Jadi kalau dirata-ratakan, kalau seandainya ya begitu lahir sudah langsung baca Quran, dan itu nggak mungkin ya. Misalnya kita hitung begitu lahir langsung bisa baca Quran, masya Allah. Itu sekitar ya tiap 6 hari beliau khatam Quran. Kalau dihitung dari sejak lahir, tapi kan itu nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi begitu luar biasanya. Artinya ini orang-orang terdahulu seperti itu, selalu dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Ya karena hatinya yang bersih, hatinya yang suci gitu kan, hatinya yang tidak terhalang dengan dosa. Meskipun ada dosa ya tidak banyak gitu kan, seperti kita. Ya ketika pun berdosa mereka langsung dihapus dengan taubat dan istighfar. Kemudian mereka recovery dengan amal solehnya. Nah, jamaah kita Allah, ya ini saja gitu kan. Ini harus menjadi bahan evaluasi kita. Ini bulan Ramadan, bulan Quran. Kalau ternyata bulan Quran ini saja kita masih tidak ada keinginan, tidak terdorong untuk lebih dekat dan lebih intens lagi dengan Al-Quran, maka ya berarti dosanya memang sudah berkarat. Dosanya sudah begitu banyak gitu kan. Ini bulan Quran, tapi justru masih lebih sibuk dengan yang lain. Kenapa jamaah berkata Allah? Allah kan berikan waktu kepada kita dalam sehari semalam 24 jam sama gitu kan. Kenapa nggak sempat baca Quran misalnya hanya setengah jam sehari misalnya, apalagi sampai 1 jam? Kenapa? Masalahnya bukan tidak ada waktu, tapi tidak menjadi prioritas. Itu masalahnya. Oh sibuk ini sibuk itu, apa iya 24 jam sibuk semua gitu kan? Mesti akan banyak waktu senggang. Buktinya apa? Main HP kan sempat sekali gitu kan. Kalau dibandingkan dengan Al-Quran, masya Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan seandainya waktu kita yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan HP setengahnya saja digunakan untuk membaca Al-Quran, itu paling tidak setiap hari 5 juz minimal. Coba sekarang bandingkan gitu kan, kalau dengan HP, masya Allah, sangat intens. Padahal jamaah kepada Allah, yang akan meninggikan derajat kita di hari kiamat, HP apa? Al-Quran. HP Al-Quran. Yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat, HP apa? Al-Quran. Al-Quran. Yang kalau kita baca, pahalanya itu per huruf, bukan per khatam, bukan per surat, bukan per juz, bukan per ayat, per huruf.
balasannya berapa? 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Per huruf 10 kebaikan. Itu baca Quran atau baca WA coba? Baca Quran kan? Kita semua sudah tahu, tapi kenapa gitu kan? Kita sudah tahu Al-Quran yang akan nolong kita, Al-Quran yang akan advokasi kita di hari kiamat, Al-Quran yang akan berikan syafaat kepada kita. Tapi kita masih jauh dari Al-Quran. Apa masalahnya? Dosa kita. Nah, ini makanya yang harus kita perbaiki, yang harus kita taubati. Karena itu masalah utamanya itu adalah dosa. Jadi penghalang ketaatan termasuk di bulan Ramadan, ya, itu dosa diantaranya. Ya setan kan kita tahu sudah dibelenggu gitu kan, tapi tetap saja kita malas melakukan ketaatan. Ya setan sudah dibelenggu artinya sudah sangat mendukung untuk melakukan ketaatan, tapi masih malas. Yaitu tinggal dosa yang menghalangi kita. Ya. Kemudian juga jamaah kata Allah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ketika ada orang yang bertanya kepadanya, wahai imam, saya ini sudah siap untuk sholat malam, saya sudah siapkan segala-galanya, fisik saya sehat, air untuk berwudu sudah saya siapkan, tapi saya nggak bisa bangun. Apa kata beliau? Wudu'uka qayyadatka. Apa sebabnya? Karena kamu diikat oleh dosa-dosamu. Jadi dosamu yang mengikat sehingga kamu tidak bisa sholat malam. Nah, sekarang jemaah rahmat Allah, bulan Ramadan kan juga terkenal dengan sebutan Syahrul Qiyam. Ya, bulan Qiyam Ramadan, artinya bulan untuk melakukan sholat tarawih. Meskipun ya sholat malam tidak hanya di bulan Ramadan, tapi kalau istilah sholat tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Terus saya mau sholat tarawih misalnya di bulan Syawal, ya nggak ada gitu kan. Sholat tarawih hanya di bulan Ramadan. Dan kita tahu juga pahalanya kan, kata Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan dengan iman, ya, dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Kemudian juga di riwayat yang lain, man sholam al imam hatta yang sorry kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat bagi seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Artinya ini peluang pahala yang sangat besar dari sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Nah, kalau misalnya kita masih malas atau kadang bolong-bolong misalnya, ya itu karena dosa gitu. Itu karena dosa. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika beliau mengatakan, aku tidak bisa sholat malam selama 5 bulan, kata beliau, karena dosa yang aku lakukan. Jadi selama 5 bulan beliau gak bisa sholat malam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu itu begitu semangat untuk sholat malam. Mereka tidak meninggalkan sholat malam. Ini kebiasaan orang-orang terdahulu, kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau tidak sholat malam itu aib gitu kan. Padahal itu sunnah. Tapi ini menjadi kebiasaan mereka. Tanda orang-orang soleh terdahulu itu selalu sholat malam. Jadi ketika tidak sholat malam, itu menjadi sesuatu yang sangat besar bagi mereka. Jadi untuk mereka jamaah mata Allah, dari sisi pengamalan antara wajib dan sunnah itu nggak ada beda. Selama itu disyariatkan, maka mereka lakukan. Jadi yang sunnah pun seakan-akan wajib bagi mereka, karena ya mereka mengejar pahalanya. Itu disyariatkan, ini perintah. Ya, meskipun tidak sampai derajat wajib, mereka lakukan. Makanya ketika tidak melakukan, itu dirasa sebagai sesuatu yang sangat besar bagi mereka, termasuk sholat malam. Nah, dia itu terhalang untuk tidak sholat malam, ya terhalang untuk sholat malam sampai 5 bulan kata beliau, karena dosa yang aku lakukan. Dan apa dosanya jamaah kata Allah? Ingin tahu? Dosanya itu ya kalau kita anggap mungkin dia sepele gitu kan.
Apa dosanya? Kata beliau, ya ini mengingatkan kita semalam ya, bahwa orang-orang terdahulu itu ketika ada hukuman langsung sadar, oh ini karena dosa ini karena dosa ini. Kenapa? Karena dosa mereka sedikit gitu kan. Beda dengan kita gitu kan, ketika dihukum oleh Allah masih nggak sadar. Ya, ketika sadar pun, ya Allah, dosa apa ini yang saya lakukan gitu kan. Saking banyaknya dosa. Kata beliau, suatu kali aku melihat orang yang baca Quran ya, atau sedang biasa jadi baca Quran sendiri atau sedang sholat, dan dia menangis. Jadi dia melihat orang menangis sedang baca, kemudian dalam hati beliau mengatakan, lah paling juga riya. Bayangkan. Jadi apa? Suudzon kepada orang lain. Paling juga dia riya. Sedang baca Quran itu kan. Paling juga riya dalam hati. Terbesit dalam hatinya gitu kan, tidak diucapkan tapi dalam hatinya paling juga riya. Masya Allah, ini kan orang menganggap hal yang sepele gitu kan, remeh, sudah suudzon kepada orang lain. Paling juga pamer niatnya misalnya, ya terserah dia mau pamer, waktu itu kan urusan dia dengan Allah. Yang lain nggak boleh suudzon kepada sesama hamba Allah, itu tidak boleh. Apalagi dia sedang melakukan kebaikan ya, sedang melakukan amal soleh, sedang baca Quran, sedang sholat misalnya ya, sedang bersedekah misalnya. Meskipun misalnya dia dengan sedekahnya ingin di video misalnya, ingin di apa, ya kita nggak boleh suudzon. Lah paling juga misalnya, nggak boleh kita suudzon kepada orang lain. Bayangkan, karena dosa itu beliau terhalang. Artinya beliau biasa kan sholat malam, tapi karena dosa itu kemudian sampai tidak bisa sholat malam selama 5 bulan. Hanya ya, dalam tanda petik gitu kan, yang kita anggap itu dosa yang kecil, tapi ternyata dampaknya luar biasa jemaah Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, maka ini ya perlu kita waspadai gitu. Kemudian Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, beliau juga mengatakan, ini sekedar contoh saja gitu kan, saya sampaikan beberapa contoh dari pernyataan para ulama terdahulu terkait dengan dampak buruk maksiat yang menghalangi ketaatan kepada Allah. Kata beliau, la yaqutu ahadan salatul jamaah illa bidzambin. Tidak ada seorang pun yang terluputkan sholat berjamaah kecuali karena dosa. Artinya terluputkan dengan sengaja gitu kan, dengan sengaja dia meninggalkan berjamaah. Itu dosa yang menyebabkan dia terjatuh seperti itu. Nah, gimana gitu kan dengan orang yang gak perhatian sama sekali, gak peduli dengan sholat misalnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jemaah yang dirahmati Allah, di saat beliau sibuk di ladangnya waktu sore, waktu asar waktu itu, pas pulang ke rumah orang sudah selesai sholat berjamaah, orang sudah bubar semua, masjid-masjid sudah selesai menjalankan sholat berjamaah. Maka beliau pun kemudian menginfakkan ladangnya tersebut sebagai tebusan. Karena apa? Tertinggal 1 kali sholat berjamaah, sebagai tebusan. Karena beliau menganggap, oh ini karena dosa gitu kan, yang membuat seperti itu. Gimana dengan kita yang dengan sengaja gitu kan, bahkan bukan sekedar tidak berjamaah gitu ya, bisa jadi malah tidak sholat atau mengakhirkannya, na'udzubillah min dzalik. Nah ini jemaah rahmati Allah, jadi beberapa contoh dari orang-orang terdahulu bagaimana perhatian mereka dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika misalnya ya kita tidak ada uzur gitu kan, tidak ada uzur, tapi kita gak bisa berjamaah, sengaja ya, misalnya meninggalkan berjamaah, ingat itu karena dosa. Ya, dengar adzan gitu kan, dengar adzan, tapi itu suara tetanggaku misalnya, tahu gitu kan, tapi dia tidak menjadi kalau itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jamaah rahmat Allah, maka kita harus berhati-hati. Artinya apa?
Ya, kalau kita terhalang dari ketaatan, ingat satu ketaatan kepada Allah itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau karena sibuk dunia kemudian terhalang dari ketaatan, maka berada di jalan yang tidak benar. Dia berada di jalur, di track yang salah, gitu kan. Ketika mengejar dunia misalnya, kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah, apalagi sampai meninggalkan sholat misalnya, nggak sempat jamaah juga gitu, karena sibuk dengan dunia, gitu kan. Padahal satu ketaatan kepada Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Padahal maksiat itu akan menghalangi ketaatan. Ya, satu maksiat bisa menghalangi ketaatan yang berikutnya, begitu seterusnya. Jadi sehingga banyak ketaatan yang terluputkan karena maksiat yang dilakukan. Nah, karena itu hadirin yang dirahmati Allah, maka di bulan Ramadan ini ya kesempatan bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah, segera membersihkan diri ini, dan kita bisa evaluasi diri kita masing-masing. Gak usah nuduh-nuduh orang lain gitu kan, nujuk-nujuk orang lain. Oh paling juga si Fulan begini-gini, ya itu kan sudah sekutan lagi gitu kan. Ya tidak boleh. Kita introspeksi diri bahwa selama ini yang memperlambat atau yang menghalangi, bahkan yang membuat kita mundur ke belakang atau jatuh ke bawah, ya, untuk perjalanan kita menuju kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla, itu adalah maksiat dan dosa. Maka jangan biarkan itu, karena dosa akan menjadi malapetaka dunia apalagi di akhirat kelak. Dan itu di akhirat itu yang paling berat gitu kan. Hukuman di akhirat yang paling berat. Dan juga ya ketika menghalangi ketaatan kepada Allah, berarti kita terhalang dari kebaikan-kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Baik, mungkin ini hadirin yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.